mamang inang, lapo sebulung remaja, dan juga adik-adik kami sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing. Kita akan mengikuti pertanyaan kita pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa di dalam hati. Amin. Mareda mahita sebukit di nomor 10 itu ayat sada sahar rodi ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertanyaan malam ini tertulis di dalam 1 Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita membacanya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran,
Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita nomor 710 ayat sada. Sebelum kita mendengarkan khotbah renungan kita pada pertanyaan malam ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa memperhatikan menuntun dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan telah satukan kami di dalam ibadah pertanyaan ini lewat pertanyaan pujian syukur khotbah akan kami dengarkan pada malam hari. Sertai hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian dan juga Bapak Sepulung remaja, mari kita buka Alkitab kita untuk nats pertanyaan pada malam hari ini yang diambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu kesalahan, suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja yang ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja,
maka ia akan dilemparkan ke dalam gua. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allah. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doa. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolong. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nama Daniel yang telah sering kita dengar, yang punya arti adalah Allah adalah hakim. Dia adalah seorang pemuda yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar terbuang ke Babel. Dia adalah keturunan Raja Yehuda sebenarnya, yang terdidik, dibesarkan di istana selama di Yehuda. Daniel adalah orang yang sangat loyal kepada raja. Dia adalah orang yang punya hikmat, diberikan Allah roh hikmat, diberikan dia ketaatan, diberikan dia kepintaran, bahkan suatu kemampuan yang melebihi pada umumnya pemuda pada saat itu. Oleh karena itu Raja Nebukadnezar memasukkan dia ke dalam suatu istana yang dikuasai oleh Darius, yang menjadi naskah renungan kita. Pada saat itu Darius adalah seorang raja yang memimpin di Babel, lalu memilih untuk meringankan apa yang dia kerjakan sebagai seorang raja. Seperti nats yang telah kita baca tadi, beberapa penguasa telah dia bangkitkan, lalu wakil raja ada 3 orang, dan dari 3 orang tadi Darius melihat salah satu menjadi tangan kanan, salah satu yang mampu mengembangkan kerajaan dengan baik, yang mampu memikirkan kesejahteraan rakyatnya pada saat itu adalah Daniel. Maka Daniel diangkat menjadi kepala para wakil raja tadi. Pengangkatan ini bukan menjadi sukacita sebenarnya bagi Daniel, karena ketika dia diangkat, maka kecemburuan para wakil raja muncul, karena mereka tidak menerima. Bagaimana mungkin ada lagi wakil raja, padahal kami sudah menjadi wakil raja yang sebenarnya. Oleh karena itu mereka bermaksud untuk mencelakai, memenjarakan, membunuh Daniel dengan perkataan yang begitu lembut kepada sang raja.
Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa tokoh yang mau kita lihat dalam cerita nats kita pada malam hari ini. Yang pertama, Daniel. Daniel, pemuda bangsawan yang berhikmat, yang taat beribadah kepada Tuhan, yang punya kedudukan baik di istana. Dia tidak pernah memikirkan jabatan semata. Dia tidak pernah memikirkan fasilitas semata, tetapi dia memikirkan bagaimana rakyat pada saat itu supaya sejahtera. Dengan ketakutannya kepada Tuhan, dia memiliki rasa takut. Dengan ibadahnya itu dia tunjukkan rasa takutnya kepada Tuhan Allah. Sekalipun Daniel berada di tengah-tengah bangsa yang tidak memuji Allah, tetapi dia selalu taat kepada Allah. Sekalipun ada kedudukan yang begitu baik ditempatkan oleh Darius baginya, bukan mempengaruhi ibadahnya kepada Tuhan. Dia selalu setia dan taat kepada Tuhan, dan sekaligus loyal kepada Raja Darius. Kita bisa bayangkan, seandainya dia tidak loyal, tidak mungkin diangkat dia menjadi raja, menjadi wakil raja di situ. Tetapi dengan ketaatannya, keloyalitasannya kepada Raja Darius, maka Raja Darius mengangkat dia menjadi ketua bagi para wakil raja. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan kita, mari kita lihat reaksi apa dari para pejabat tinggi dan wakil raja pada saat itu. Pada dasarnya, kecemburuan sering menimbulkan niat yang tidak baik. Ketika para pejabat dan wakil raja melihat Daniel sudah mempunyai kedudukan yang lebih baik, maka mereka tumbuh kembang di dalam hati dan pikirannya niat bagaimana Daniel ini supaya hancur, supaya mati. Lalu mereka membuat kesepakatan dengan mengangkat nama raja, dengan melihat raja itu sepertinya Allah di mata mereka. Lalu mereka menjilat Raja Darius dan berkata kepada raja, "Ya tuanku Raja Darius, hendaklah engkau berumur panjang." Dengan perkataan demikian, sepertinya kata-kata mereka menyenangkan hati Darius, dan sepertinya keputusan-keputusan mereka menjadi keputusan yang terbaik. Maka Darius sebagai seorang raja, dengan pengangkatan tadi para wakil-wakil raja dengan perkataan yang begitu luar biasa, dengan sifat-sifat yang menjilat dari para wakil-wakil raja tadi, dari para petinggi-petinggi tadi, Darius pun merasa tersanjung begitu besar, lalu mengiyakan apa yang dimohonkan oleh para wakil raja dan petinggi-petinggi kerajaan pada saat itu. Mereka memohonkan supaya Raja Darius membuat surat atau undang-undang bahwa barang siapa yang menyembah dewa atau Allah lain atau manusia selama 30 hari, maka dia akan dimasukkan ke dalam gua sebagai penghukuman terakhir. Karena memang selama perjalanan kerajaan itu, perilaku jahat dimasukkan ke gua itu tidak ada yang diselamatkan, tidak ada yang terselamatkan. Lalu para wakil raja menuntut kepada raja, lalu berkata di dalam ayat 14, lalu kata mereka kepada Raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sampai matahari masuk, ia masih berusaha menolong." Keputusan yang salah pada dasarnya tadi, akibat pandainya para pengikutnya, akibat para pandainya para
wakil-wakil raja, petinggi-petinggi raja pada saat itu menjilat kepada Darius, maka dia merasa tersanjung lalu mengiyakan permohonan mereka. Tetapi ketika Daniel terdapat berdoa dengan ibadahnya yang setia, maka dia menyesal. Tak tersol-solan ibadah ala di keputusan nasab. Ala ni malo ni pangalapungina pola ragam dilulimana dalam karuan siam menunggu saat kubotari dari terbit matahari sampai masuknya, ia berusaha untuk menolong. Pada ayat 15. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan kita buat kita pada malam hari ini? Yang mau disampaikan, kita belajar dari iman Daniel. Daniel merupakan gambaran orang beriman di tengah tekanan penindasan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Mungkin kita banyak mengalami tekanan seperti Daniel di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita beribadah, memaksa kita untuk tidak melakukan hal yang baik, memaksa kita supaya tidak setia dengan ibadah kita kepada Tuhan. Daniel dalam nas renungan kita, apapun itu, jabatan bukan satu-satunya kebahagiaan bagi Daniel. Fasilitas bukan satu-satunya kebahagiaan bagi Daniel. Tetapi kebahagiaan, keselamatan Daniel hanya ada dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian juga napa sebelum remaja, kita mau berbahagia bukanlah jaminan kebahagiaan kita harta, kedudukan, jabatan dan lain sebagainya, tapi mari kita lihat iman Daniel bahwa dia di dalam keselamatan. Ayat yang berikut menyaksikan Raja Darius pun, Daniel pun sukacita di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, apa yang kami sembah di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan senantiasa menyapa kami di dalam firman-Mu. Tuhan telah berbicara lewat renungan kami supaya kami dapat melihat kesaksian iman Daniel. Sekalipun dia akan terancam akan kedudukannya, sekalipun dia akan terancam oleh fasilitas yang dia terima, tapi dia senantiasa setia beribadah, setia atas firman Tuhan, karena di dalam imannya Tuhan akan menolong, di dalam imannya, kepercayaannya, kesetiaannya kepada Tuhan akan membawa dia ke dalam suatu kebahagiaan dan keselamatan. Mampukan kami Tuhan beriman seperti kesaksian nats renungan kami pada malam hari ini. Sertai juga Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, anak-anak sekolah minggu hingga orang tua, jemaat dan perkelado, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Tuhan jemaat-Mu yang mengalami banyak hal, kesulitan, penderitaan, sakit, dan juga hal-hal lain yang dapat menghalangi mereka untuk bersukacita, kami serahkan juga hanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menghiburkan, menguatkan, dan memberikan pengharapan hidup. Di dalam kuasa Tuhan, Tuhan dapat menyelesaikan dan berakhir di dalam kebahagiaan. Kami percaya dan kami mengimani bahwa Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup untuk selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meredita nomor 760 ayat sada.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami sampaikan pada malam hari ini. Hingga saat ini Engkau masih berkenan menyertai kami, dan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik jua pun. Hingga malam ini Tuhan, kami dapat melaksanakan ibadah kami secara khusus seluruh jemaat seresot HKBP Martoba ini. Kami Tuhan bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan. Kami dapat berkumpul bersama keluarga pada malam hari ini, mendengarkan firman-Mu dalam ibadah ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami menghadapi pandemi ini. Kami tetap setia kepada-Mu dan kami juga tidak pernah meninggalkan. Ajar kami Tuhan supaya kami tetap setia di dalam melakukan ibadah kami, walaupun pada saat ini lewat ibadah rumah tangga di rumah kami masing-masing. Dan kami yakin Tuhan akan menerima persembahan kami, pujian kami dan doa permohonan kami. Nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Secara khusus kami doakan Tuhan keadaan yang kami hadapi sekarang, supaya kami tetap kuat menghadapinya, dan tidak alasan bagi kami Tuhan untuk meninggalkan Engkau dalam musim pandemi ini. Tetapi lewat keadaan ini ajarlah kami semakin mendekatkan diri kepada-Mu, semakin memahami dan semakin merasakan jamahan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau selamatkan kami, di mana Engkau yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kami keselamatan di dalam perjalanan hidup kami. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaan sehari-hari. Kiranya Engkau mencukupkan lewat berkat-Mu dalam setiap pekerjaan yang kami kerjakan, karena semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Kami mendoakan anak-anak kami pada saat ini mengikuti pelajaran baik di sekolah, baik di perkuliahan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kesungguhan, jauhkan mereka dari kejenuhan dan kebosanan, ketaatan mereka atas aturan yang telah ditetapkan dari sekolah mereka masing-masing. Mereka Engkau berikan kebijakan Tuhan untuk dapat memahami semua pelajaran yang diberikan oleh para guru mereka. Kami juga yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap berkuasa hingga pada saat ini memberikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya mereka Tuhan tetap berdoa memohon kesembuhan daripada-Mu, dan Engkau akan memberikannya bagi mereka. Ya Tuhan kami, inilah doa kami. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan, seperti yang ditekankan oleh firman pada malam hari ini. Kiranya kami bertanggung jawab dalam hal politik, tanggung jawab kami bernegara, melakukan yang baik, supaya semua tatanan sosial yang sedang terjadi kami dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab Tuhan, sehingga bangsa dan negara ini damai dan sentosa. Tujuan bangsa kami tercapai, yaitu masyarakat adil dan makmur. Kami serahkan pemerintah kami Tuhan, dari jajaran desa hingga ke pusat Tuhan. Kiranya Engkau memberi hikmat kebijaksanaan untuk mengatur pemerintahan negara kami berjalan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, terutama gereja Nyongsong Sinode Godang HKBP khususnya. Kiranya Engkau Tuhan memberikan pelaksanaan Sinode Godang dengan baik. Seluruh para peserta Sinode Stan Engkau berkati Tuhan dalam kesehatannya. Pimpinan-pimpinan gereja juga Engkau akan menyertai mereka. Terimalah doa permohonan kami ini. Kami serahkan hanya ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari dihita nomor 140 ayat 1 Sahrori ayat 2.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Orasma amanginang dosude da basa ulung remaja do yana kota sekolah minggu Auliate ma ala bola lebih hita madohoti pertangyangan on yang dia ma kuminggu na mangihut bu hita totong madohoti pertangyangan Auliate ma di hita saluna oras shalom.